Shalom. Saya senang sekali bertemu dengan saudara semua di ibadah yang kedua ini. Dan kita memiliki sebuah tema besar saudaraku. Yaitu menemukan dan mengembangkan karunia. Dari tema itu saya mengambil sebuah judul yaitu What Has God Placed Inside You. Apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri saudara. Katakan bersama-sama dengan saya, apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diri saya. Nah, mari kita lihat Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 dan Kejadian 2 ayat 4 sampai 5. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Lalu Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Kalau kita perhatikan ketika Yesus datang ke dunia, saudara pernah tidak saudara bertanya-tanya, mengapa dia menunjukkan kepada kita dua jenis pekerjaan? Pertama, dia bekerja sebagai tukang kayu, saudara. Tetapi ketika dia menginjak usia 30 tahun, dia switch. Dia menunjukkan kita sebuah pekerjaan lain. Dia menjadi seorang yang bergerak dalam pelayanan kesembuhan, kelepasan, pemulihan. Dia bergerak dalam pelayanan kenabian, profetik. Dia menunjukkan kepada kita ada dua jenis pelayan yang dilakukan olehnya selama dia di muka bumi. Pernah tidak saudara bertanya-tanya, kenapa ketika usianya sudah 30, kita nggak lagi melihat satu rekor di Alkitab, bahwa Yesus masih jadi tukang kayu. Kenapa dia sepenuhnya abandon atau meninggalkan pekerjaan itu, lalu mulai beralih untuk mengerjakan pekerjaan yang ini. Itu karena Tuhan ingin memberi kita sebuah pengertian mengenai panggilan Tuhan atas kita ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. So saya percaya di antara kita di sini ada yang sudah belasan tahun berkarir saudara ya. Mungkin Pak, Bapak kan punya bisnis ya Pak ya? Udah berapa tahun bisnis Pak? 30 tahun. 30 tahun bisnis Pak. Wah, waktu Bapak masih ingat gak pertama-tama Bapak memulai bisnis? Kira-kira Bapak yang waktu itu dengan Bapak yang sekarang jauh beda pasti ya. Yang waktu itu mah masih imut-imut, terus masih bingung mau buat apa ya Pak. Yang sekarang mah, udah beda ya Pak. Nah saudara, kita pernah punya pengalaman berhubung kehidupan memaksa kita untuk mengembangkan karunia kita yang disebut dengan natural gifts. Ini disebut dengan tujuan penciptaan. Semua manusia diciptakan dengan tujuan. Semua manusia diciptakan dengan karunia di dalam dirinya. Untuk mengusahakan tanah. Nah ketika kita memulai bekerja, kita semua pasti punya pendorong kenapa kita kerja. Pasti kita semua punya pendorong kenapa kita mengembangkan karunia. Contoh, beberapa di antara kita lahir dari keluarga yang susah. Jadi ketika kita pada akhirnya sudah selesai sekolah mungkin, SMA, kita nggak lanjut kuliah, kita langsung turun kerja. Kenapa kita harus kerja? Karena saya harus bantu orang tua memenuhi kebutuhan hidup. Nah kesadaran untuk survive di dunia ini itu yang membuat kita pada akhirnya tanpa sadar mulai mengenari karunia kita. Kita mulai sadar bahwa kalau saya nggak mengembangkan kemampuan saya nggak bisa survive di dunia ini. Waduh, kalau sekarang sih dagang boneka K-pop Demon Hunters, ada si Rumi, ada si Mira, ada si Joey, anak-anak suka beli. Tapi tahun depan saudara dagang boneka yang sama, mungkin udah gak ada yang mau beli. Saudara mulai berpikir bagaimana caranya mengembangkan bisnis saya ini. Nah bisnis saya baru berkembang kalau otak saya berkembang. Bisnis berkembang kalau daya kreativitas saya berkembang. Jadi saudara akhirnya tanpa sadar mungkin menyadari ini loh. Saya harus berubah. Saya harus mengembangkan karunia saya. Kalau saya mau survive di dunia ini. Kalau enggak, saya enggak akan survive. Beberapa di antara saudara mungkin melangkah pertama-tama ke dunia karir. Bukan untuk nyari uang. Gak ada yang perlu saudara khawatirkan.
Saudara punya orang tua yang cukup berada, saudara belum punya pasangan hidup, saudara belum punya anak, saudara masih single yang mencoba untuk menapaki kehidupan. Jadi saudara mulai setelah lulus kuliah, saudara kerja di sebuah perusahaan, ketemu bos yang agak pemarah, saudara keluar kerjaan, pindah pekerjaan lain. Ketemu bos lagi yang satu yang emosian, saudara pindah kerjaan lain. Sampai pada sebuah titik pindah kerja, saudara mulai sadar, saya nggak bisa gini-gini terus. Kalau saya nggak mengembangkan kemampuan saya, karir saya nggak menanjak. So, saudara mulai sadar bahwa untuk melakukan sesuatu untuk diri saya harus mengembangkan karunia yang Tuhan taruh. So, beberapa dari antara kita mulai kuliah S2, beberapa di antara kita ngambil training, beberapa di antara kita ngambil pelatihan, beberapa di antara kita belajar sama orang, dan sekarang saudara YouTube, kita belajar dari YouTube juga. Kenapa saudara? Karena kalau kita nggak mengembangkan karunia yang kita punya, kita nggak bisa survive. Kita akan mudah digantikan orang. Atau kita akan mudah kalah di dalam persaingan ini. Nah, kesadaran itu yang saya mau tanamkan ketika kita bicara tentang pelayanan. Karena dalam Kejadian 1 dan 2 tadi, kita diajarkan tentang karunia yang kita punya untuk mengurusi hal-hal duniawi. Katakan duniawi. Kita sudah cukup punya pengalaman, kalau udah ngurusin hal duniawi kita punya banyak pengalaman lah. Kita udah tahu cara cari duit gimana, kalau tiba-tiba ekonomi lagi turun kita harus gimana. Kita tahu bagaimana caranya sementara kita bekerja ngurusin masalah rumah tangga. Kita udah bisa mengenali celah-celahnya bagaimana. Dan di saat yang sama kita bisa mengembangkan karunia. Tetapi kita mungkin gak punya cukup pengalaman ketika udah bicara tentang dunia rohani. Padahal dunia rohani ini adalah sesuatu yang Tuhan nilai ketika kita mati. Orang-orang tertentu ada yang jadi dokter, orang-orang tertentu ada yang jadi polisi, orang-orang tertentu ada yang jadi chef, jadi arsitek, jadi tukang kebun. Karena mereka sedang mengembangkan karunia yang Tuhan taruh di dalam diri mereka. Di slide saya tulis, what we are is God's gift to us. What we make of our life is our gift to God. Ini adalah ungkapan yang saudara dengar kalau saudara ikut seminar motivasi. Kalau saudara ikuti seminar motivasi, misalnya siapa mengadakan, mereka selalu menekankan tentang kamu punya kemampuan, kamu punya karunia, kamu punya tujuan, kenapa kamu diciptakan. Tapi mereka tidak pernah membahas hal yang rohani karena itu bukan bagian mereka. Mereka cuma membahas hal yang sifatnya natural atau manusiawi. Jadi kita ini sudah cukup punya pengalaman untuk mengembangkan karunia manusiawi kita. Kasarnya begini, kita tuh gak perlu Roh Kudus kalau mengembangkan itu. Semua manusia di dunia bisa mengembangkan itu. Semua manusia kalau mau bekerja, mau sungguh-sungguh usaha, mereka bisa berhasil dan bisa survive. Tapi kalau sudah bicara dunia pelayanan, kita mungkin gak punya banyak pengalaman di sini. Padahal mengembangkan karunia rohani itu sangat penting kalau kita mau menghidupi kehendak Tuhan buat kita. Dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 dikatakan begini saudara. Karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa saudara? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, banyak orang menerjemahkan pekerjaan baik ini seperti pekerjaan tadi itu loh. Yang sifatnya natural dan duniawi. Padahal kalau saudara baca Efesus pasal 2, konteksnya bukan cuma itu. Konteks Efesus 2 dari ayat 1 bicara tentang manusia yang jatuh dalam dosa. Dosa merusak manusia dan Yesus datang untuk menyelamatkan. Jadi pekerjaan baik yang dimaksud di sini apa Pak? Apakah cukup saya cuma jadi general manager yang baik, jadi teladan buat karyawan-karyawan saya? Gak cukup. Apa cukup saya cuma jadi pengusaha, lalu saya menjadi teladan yang baik buat teman-teman saya di dunia usaha? Enggak cukup. Karena yang kita lakukan baru pekerjaan baik yang sifatnya dunia. Tapi ada pekerjaan baik yang sifatnya rohani. Di mana dua-duanya harus berjalan beriringan. Apa itu pekerjaan
pekerjaan baiknya? Coba kita lihat. Yesus datang untuk melakukan pekerjaan Bapa. Dia berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Emang bekerja apa sih Tuhan Yesus? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan apa sih yang diselesaikan? Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis. So pekerjaan ini adalah pekerjaan baik yang kita mungkin belum punya pengalaman melakukannya. Padahal inilah tujuan kenapa kita diselamatkan. Inilah tujuan kenapa kita dipanggil Tuhan. Kita semua punya pengalaman kalau sudah mengembangkan karunia natural kita. Kita tahu bagaimana menapaki karir sampai sekarang kita sudah jadi general manager, supervisor, mungkin kita sudah jadi pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Tapi kalau sudah menyangkut melayani Tuhan dalam hal ini, kita benar-benar gak tahu bagaimana caranya. Padahal Yesus dalam kehidupannya menunjukkan kepada kita dua jenis pelayanan yang saling berkaitan satu sama lain. Dia tukang kayu, tapi dia ngusir setan. Murid-murid adalah nelayan, saudara. Tapi mereka bukan sembarang nelayan. Mereka nelayan yang menyembuhkan orang sakit. Mereka nelayan yang melayani jiwa-jiwa, yang membawa orang berjumpa dengan Yesus. Mereka nelayan-nelayan yang pada akhirnya memberitakan kabar baik. Nah, pekerjaan baik ini harus saudara kerjakan. Karena kalau pekerjaan yang itu saudara lakukan buat diri saudara sendiri, pekerjaan ini saudara lakukan untuk Tuhan 100%. Kalau kita mungkin bilang, tapi Pak, saya kerja buat Tuhan kok. Iya, tapi kalau nggak dibayar masih mau nggak? Nggak mau. Iya kan? Pak, saya bisnis buat Tuhan kok. Kalau nggak ada cuannya gimana? Masih mau bisnis? Nggak mau. Karena kita nggak pernah bisa pisahkan yang duniawi ini dengan kebutuhan kita sendiri. Kasarnya kita mau nggak mau pasti harus mengerjakan ini karena ini berurusan dengan eksistensi kita di dunia. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita lakukan hanya untuk Tuhan. Sekalipun nggak dibayar. Karena kita sedang melakukan sesuatu yang lain. Di titik ini banyak hamba Tuhan jatuh. Yang seperti saya. Karena kalau saudara melayani Tuhan secara full time dan saudara menerima penghasilan atau penghidupan saudara dari situ, kejatuhan saudara jauh lebih berat di dunia ini daripada yang lain. Saya ingat sekali waktu saya pelayanan ke Lampung, saudara. Lalu ngobrol dengan beberapa pengusaha, ada pengusaha transportasi ya. Lalu ada satu lagi pengusaha emas. Kita ngobrol-ngobrol, sharing. Terus mereka nyeletuk begini sama saya, Pak, saya sih bisa ngertiin Bapak. Kalau Bapak melayani tapi di saat yang sama Bapak kan hamba Tuhan full time ya. Bapak menerima penghidupan Bapak dari pelayanan. Tapi saya nggak bisa ngerti kalau orang-orang seperti saya masih cari uang di pelayanan. Saya nggak ngerti Pak, dia bilang. Karena ada kasus terjadi. Kasus yang cukup besar di sana. Saya bilang saya nggak ngerti Pak. Maksudnya kita udah punya bisnis kita sendiri, Tuhan berkati bisnis kita dengan luar biasa. Kita tuh kalau melayani Tuhan, itu memang benar-benar fokusnya untuk mengembangkan karunia rohani yang kami sepanjang tahun hidup kami mungkin gak pernah punya waktu mengembangkan ini. Jadi ketika saya dengar ucapan mereka itu, ketika minggu lalu saya baru pelayanan, saya pikir, ya juga ya. Benar juga maksudnya. Maksud mereka ini bagus sekali. Karena saya punya pengalaman dalam hidup di mana saya ketemu dengan orang-orang yang sibuk di dunia marketplace. Tapi mereka punya kesadaran. Yang ini saya lakukan karena saya harus survive di dunia. Yang ini saya lakukan 100% untuk Tuhan. Kita gak bisa bersembunyi di balik karir dan bisnis kita, saudara. Kita gak bisa dengan polos berkata bahwa ini juga saya lakuin buat Tuhan, enggak. Karena ada uang di situ. Tapi ketika kita bisa melakukan sesuatu bukan lagi untuk uang. Kita tahu kita telah bergerak dalam satu pelayanan yaitu pelayanan rohani. Amin. Saya juga belajar. Saya beberapa kali pernah diundang pelayanan, ongkosnya lebih besar daripada PK-nya saudara. Tapi saya melihat bahwa memang pelayanan harus dilakukan dengan tulus hati.
Ya, beberapa kali kalau misalnya ada jemaat misalnya didoain misalnya di Gading Serpong atau sampai masuk ke Tangerang-Tangerang yang sudut-sudut apa namanya, ganggang. Udah kita melayani mereka, udah pulang pergi. Semua nggak dapat apa-apa itu kecuali makasih banyak Pak Pendeta atas pelayanan Bapak dengan tim. Sama-sama Ibu, Tuhan berkati tetap kuat ya. Kita kan belajar to serve God dengan tulus. Di mana itu agak susah saya lakukan ketika saya pernah jadi sales keliling komplek jualan kain pel. Gak mungkin tuh saya keliling komplek jualan kain pel. Kerja buat Tuhan selalu manis biar gak ada cuan. Gak ada itu sales kayak begitu. Nanti dimarahin sama bos. Woi, mana ada orang jualan gak mau untung. Saudara ngerti ya? Jadi di dunia sekuler, saya mau bedain dulu dikit deh. Di dunia sekuler ini ada sesuatu yang mendorong kita mengembangkan karunia karena kita harus survive di dunia ini. Apalagi in this economy. Kecuali saudara punya kenalan orang yang suka nimbun emas di rumahnya, mungkin hidup saudara agak berbeda. Tapi kalau enggak, in this economy ini berat banget saudara. Kita benar-benar harus survive, harus kerja sungguh-sungguh. Bayar uang sekolah anak luar biasa. Masa anak TK aja uang sekolahnya 1 juta? TK di dunia mana itu? Ternyata banyak dunia Gading Serpong. Ya. Banyak tuh TK-TK begitu. Kita harus survive. Tapi gini, saya mau tanya gini deh sebelum lanjut. Masakan saudara mau menghabiskan hidup saudara hanya untuk itu? Untuk melakukan sesuatu yang duniawi ini. Untuk melakukan sesuatu dengan motivasi mendapatkan sesuatu. Masakan kita nggak mau hari ini menyadari Tuhan panggil kita untuk melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Yang mungkin gak ada cuannya, tapi memberikan kepada kita kepuasan. Bahwa kita telah melayani Tuhan. Amin. Dengan hati yang tulus. Roh Tuhan ada padaku, ini perkataan Yesus. Dan perkataan Yesaya. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk pertama, menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Kedua, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Ketiga, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Keempat, membebaskan orang-orang yang tertindas. Dan memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dari tukang kayu, dia switch. Dia ngerjain ini. Dia sedang memberikan kita pengertian. Beberapa di antaramu harus switch. Dipanggil menjadi full time. Tapi beberapa di antaramu bisa melakukan ini secara bersamaan. Kamu adalah tukang kayu. Tapi kamu juga berdoa buat orang sakit. Kamu adalah gembala cool. Gembala live. Kamu adalah seorang pendoa, tapi kamu juga tukang roti. Wow. Dahsyat saudara ya. Amin. Kalau saudara gak pernah bertemu dengan Yesus, kehidupanmu cuma seputar bisnis, karir, dan usaha. Cuman itu. Tapi sejak kita ketemu Yesus, kita diberikan sebuah tujuan. Ada yang bisa kamu lakukan untuk melayani Tuhan. Ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan, kita akan mulai menemukan karunia-karunia ini. Coba kita lihat, ada karunia motivasi berdasarkan Roma 12 ayat 6 sampai 8. Pak, saya kurir JNE Pak. Ya kadang rendah diri Pak. Kok cuma kurir JNE saya ini. Tapi saya mulai sadar bahwa Tuhan mengasihi saya, Tuhan menyayangi saya. Dan pekerjaan apapun yang saya lakukan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti memberkati. Jadi saya lagi jalanin ini Pak. Saya gak pernah punya mimpi seperti ini, tapi keadaan ekonomi membuat saya harus jalan ini. Pak, saya kurir JNE. Tapi ketika saya gabung call, saya gabung live, saya baru sadar. Saya ternyata punya karunia mengajar. Saya gak sadar ternyata ketika saya mengajar, orang-orang diberkati dengan pengajaran saya. Kalau saya baca Alkitab, saya belajar. Saya bisa memahami kekayaan firman. Pak, saya jagain bisnis laundry orang. Senin sampai Sabtu, hari Minggu saya izin. Saya jagain laundryan orang. Saya terima orderan laundry.
Tapi waktu saya gabung Cool Live, saya belajar mendoakan orang sakit ketika orang sakit. Itu membutuhkannya. Saya baru sadar beberapa orang yang saya doakan mengalami kebaikan pemulihan. Pak, saya single mother. Pernikahan saya berantakan, suami saya lari dengan wanita lain, saya benar-benar hancur. Tapi sejak saya gabung Cool Live, saya baru sadar. Saya punya karunia ini. Karunia apa itu? Menasehati. Saya bisa inspire orang untuk tetap kuat dalam Tuhan. Saya bisa meneguhkan orang rekan pelayanan saya untuk tetap teguh. Jangan khawatir, jangan tawar hati. Saudara, kalau hidup kita cuman berkutat di seputar apakah saya sukses, apakah saya berhasil, apakah saya gagal, apakah pernikahan saya berhasil, apakah bisnis saya berhasil, apakah karir saya menanjak. Kita cuma hidup di seputar itu. Kita mungkin tidak akan pernah menemukan kepuasan yang sejati ini. Dan saya bersyukur ketika Tuhan pilih orang, Tuhan tidak pernah melihat status sosial orang itu. Amin. Tuhan melihat jauh melampaui itu. Banyak di antara kita kecil hati mau melayani Tuhan. Karena kita lihat keadaan kita sendiri. Kita lihat kekurangan kita dan kita pikir kayaknya saya belum layak melayani Tuhan. Siapa saya, Pak? Saya pernah, Pak, disuruh sama gembala Cool saya, Pak. Disuruh apa? Disuruh doa. Aduh, saya pusing. Saya bilang, Tuhan, saya gak layak berdoa. Tuhan, siapa saya? Tapi hari ini jangan berkecil hati. Hebatnya pelayanan ini adalah tidak ditentukan dari status sosialmu. Tidak ditentukan dari engkau lahir di mana. Tidak ditentukan dari berapa uang yang kau punya. Tidak ditentukan dari seberapa tinggi gelarmu atau jabatanmu di perusahaan. Ini pelayanan, ini benar-benar pelayanan yang dipersiapkan untuk saudara kerjakan. Nah, saudara bisa mengerjakan dengan kekuatan Roh Kudus. Amin. Makanya saya suka kagum sama pengusaha-pengusaha yang saya temui di Surabaya. Karena di Surabaya banyak crazy rich, saudara. Beberapa kali kalau saya pelayanan ke Surabaya, itu yang menemani saya. Yang nyambut dari sejak keluar mobil kayak tadi gitu ya. Yang mau coba bawain tas saya gak pernah mau tas saya dibawain. Karena suka rebut-rebutan gitu begitu. Saya gak mau. Saya pikir saya juga gak layak kenapa yang dibawain tas saya dibawain. Tapi ini orang-orang ini. Saya belum cerita di sini ya. Saya bulan lalu diajak kenalan saya main ke rumahnya. Mungkin dia salah satu orang yang kaya. Karena saya jarang-jarang ketemu orang kaya sih. Kecuali Pak Awi. Gitu ya. Saya jarang-jarang ketemu orang kaya banget. Jarang-jarang. Waktu nyampe ke rumahnya saya tanya parkir di mana. Bebas di mana aja, nggak ada rumah lagi di sekeliling saya. Memang nggak ada, Pak. Parkir. Waktu mau masuk, pastor jangan lewat situ. Oh, lewat mana? Lewat sini. Lift. Pak, ada lift nggak di rumah Bapak? Kalau lift buat ngangkat gawan? Lift, saudara. Pas saya pintu lift kebuka, langsung disambut sama patung Iron Man segede gini. Gede. Dia bilang itu cuma 5.000 unit diciptakan. Dan salah satunya di rumah dia. Rumah saudara mah enggak ada. Ada juga Iron Man Indomaret ya yang 25 ribuan kan. Sebelah kiri ada Yamaha. Keluar ulang tahun Yamaha ke-50 apa 500 saya lupa. Saya lupa, pokoknya itu Yamaha yang limited edition, edisi ulang tahun. Sebelah kiri ada Kawasaki Ninja warna hijau, limited edition. Sedikit mau ke dapur ada Yamaha Mio yang pertama kali muncul di muka bumi ini ada di situ. Duduk, minum dulu. Saya kan masih terpana jadi saya nggak boleh kelihatan kayak orang shock gitu. Saya minum. Pak, pastor mau lihat nggak? Kolam yang saya bikin, tadinya kebun tapi saya jadiin kolam aja deh. Saya lihat dibuka pintu. Oh, ada kolam ikan, gak gede-gede amat sih. Tapi ini kurang dalam kolamnya. Jadi kalau saya beli koi-koi kecil, susah tumbuhnya. Jadi saya sekalian beli koi champion aja 8. Wah, koi champion 8. Terus duduk lagi, ngobrol lagi.
Saya tanya, gimana sistem security di rumah ini? Oh, rumah ini dikelilingi sama infrared. Oh, hebatnya. Itu kalau maling datang ke rumah langsung ketahuan, kekirim ke pusatnya. Seandainya si maling masih bisa bawa barang dari rumah, maling langsung berhadapan dengan danau yang luas. Berhubung rumahnya sebelah danau. Dalamnya 15 meter danaunya. Kalau maling jago berenang sambil bawa barang curian, sampai ke pojok, di ujung udah ada pagar listrik. Apes malingnya itu sih pasti. Gak akan ke situ-situ lagi, entah bertobat terima Yesus, saya gak tahu. Sekaya itu saudara. Tapi sekaya itu ketika pelayanan. Shalom Pastor, duduk Pastor, ya mau makan apa Pastor hari ini? Oke saya ambilin ya. Wow, saya pikir luar biasa ya. Maksudnya kita harus sadar bahwa di dunia marketplace kita mungkin sudah punya banyak pengalaman untuk survive di dunia ini. But life is not just about survival. Life is about serving Jesus. Nah bagian melayani Tuhan inilah kita harus mulai temukan. Di mana kita bisa melayani Tuhan? Next, ada karunia yang disebut karunia manifestasi roh. Orang-orang tertentu Tuhan berikan karunia roh untuk pelayanan. Saya memang pengusaha Pak, tapi saya suka berdoa nubuatin orang. Saya pengusaha Pak, tapi saya juga ketua jaringan doa nasional. Atau dia bukan ketua lagi, dia sudah jadi legendnya lah kira-kira gitu ya, seniornya ketua jaringan doa, namanya Pastor Charles Yonan. Saya ingat waktu pelayanan ke Lampung, saya tidur di hotel punya dia. Jadi orangnya punya hotel. Tapi dia pendoa saudara. Maksudnya ngapain ya ngurusin doa lagi kalau udah punya hotel ya. Mending kan di rumah tidur ya. Rebahan gitu. Terima deposito tiap bulan. Kan enak ya. Kok ada orang udah punya hotel, udah punya segalanya. Tapi memilih melayani Tuhan dalam pelayanan doa. Kalau bukan karena dia menyadari. Ini pelayanan yang harus dia lakukan. Ini pekerjaan baik yang Tuhan maksud dalam Efesus 2. Amin. Saudara mau terlibat dalam pekerjaan baik? Mau? Jangan cuma sekedar ngurusin karir, bisnis, usaha, nyari duit, nyari cuan. Tapi mau gak kita terlibat dalam pekerjaan baik? Pak, saya supervisor. Tapi saya juga pelayan profetik. Wow, luar biasa. Nah, karunia ini yang mungkin harus saudara sadari ada dalam diri saudara. Saudara mungkin sekarang sudah sadar, saudara adalah pengusaha. Saudara mungkin punya karunia yang sifatnya natural. Tapi sadar gak saudara bahwa karunia roh ini Tuhan juga sudah taruh dalam diri saudara ketika saudara terima Yesus. Cuma saudara harus temukan. Gimana cara saya menemukannya? Kerja. Iya pinter, kerja. Kerja dimaksud di sini melayani. Kalau saudara nggak pernah melayani Tuhan, terjun dalam pelayanan, saudara tidak akan pernah menyadari karunia ini dalam diri saudara. Sama seperti kalau saudara nggak pernah terjun jadi sales, dagang, nggak pernah sadar saudara punya karunia jualan. It's the same thing. Next, ada lagi yang disebut karunia pelayanan. Ketika saudara sudah cukup lama dalam satu pelayanan, saudara mengembangkan karunia, Tuhan mungkin akan mengarahkan saudara ke dalam beberapa jawatan pelayanan ini. Ternyata saudara pengusaha dan gembala. Banyak loh sekarang gembala pengusaha. Saya juga waktu pelayanan ke Surabaya, gembalanya pengusaha saudara. Pengusaha furniture. Dia baru beli satu tanah luas untuk dijadiin bukit doa. Tapi gembala saudara. Dari mana dia tahu bahwa dia gembala? Ketika dia terjun dalam pelayanan. So, saya rindu saudara punya keinginan to discover something di dalam dirimu yang sudah Tuhan taruh. Bahwa panggilanmu bukan cuma sekedar ngubak-ngubak urusan nyari uang atau bangun karir.
Tapi panggilanmu ada hubungannya dengan pelayanan ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Memulihkan hati mereka yang terluka. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu. Dipenuhi urapan baru. Menyatakan kebesaran kuasamu. Amin. Kalau saudara sekarang bekerja di marketplace dan saudara memberi diri melayani Tuhan dalam pelayanan rohani. Sebenarnya sih gak perlu diucapin, but I respect you. Saya respect karena saudara bisa mengatur waktu saudara dengan sangat baik untuk melakukan kedua hal ini. Saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Next, saya mau tutup dengan 2 kisah sederhana. Nah, ada kisah pertama tentang seorang anak yang sakit ayan, saudara. Dia sakit ayan bukan karena perkara medis, dia sakit ayan karena dikuasai roh jahat. Ya, Ibu Ayen mungkin ngerti, ada orang-orang yang sakit karena memang sakit ya Bu, ada orang yang sakit oleh karena kutuk, oleh karena okultisme dan lain sebagainya. Nah, dia sakit karena roh jahat, saudara. Dan karena dia sakit karena roh jahat, si papahnya ini bawa dia ke murid-murid Yesus. Karena dibawa ke tabib bisa nyembuhin. Waktu dia dibawa ke murid-murid Yesus, Alkitab berkata murid-murid Yesus gak bisa menyembuhkan anak ini. Kalau dia nangis-nangis, dia tunggu sampai Yesus datang. Waktu Yesus datang, dia bilang, Tuhan, tolong sembuhkan anakku. Kenapa? Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Maka kata Yesus, ada gunung-gunung yang gak bisa pindah. Mari kita nyanyikan lagu. Walaupun gunung itu tak berpindah. Enggak, Yesus enggak suruh nyanyi itu. Yesus bilang begini, gunung ini harus pindah. Dalam konteks Matius 17, gunung harus pindah. Kenapa harus pindah? Karena kamu sudah diberi kuasa dan otoritas. Lalu kenapa gunungnya gak pindah? Kenapa roh jahat ini gak bisa membebaskan anak ini dari penindasan? Yesus bilang karena kamu kurang percaya. Gak perlu karunia rohani, saudara. Karunia natural juga kalau kurang percaya gak kemana-mana, saudara. Jual. Hah? Jual apa, Pak? Tukang tempat sampah jual dulu. Aduh, Pak, saya kayaknya gak yakin, Pak. Tukang tempat sampahnya bisa saya jual, Pak. Cepat tuh ada orang gak mau beli. Ya selamanya gak akan jadi sales, saudara. Tapi di momen saudara melangkah, sekalipun saudara tahu mungkin berhasil, mungkin gagal, saudara berkembang. Dalam hal rohani sama. Pertama-tama ngadepin kuntilanak yang takut saudara. Tapi seiring berjalannya waktu, saudara akan mulai membangun otoritas. Jadi setiap kali ada jemaat yang, Pak tolong doain rumah saya Pak banyak genderuwo. Saudara yang datang, mana genderuwo yang mana? Gitu. Karena saudara sudah membangun karunia rohani itu. Murid-murid kurang percaya. Ada banyak di antara kita kurang percaya kita bisa dipakai Tuhan. Ada banyak di antara kita kurang percaya bahwa Tuhan kasih kita karunia. Karena kurang percaya inilah. Kita tidak pernah melihat karunia rohani kita berkembang dan berdampak. Yang kedua Yesus bilang, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kedua, kalau kita mau karunia rohani dalam diri kita berkembang, kita harus bayar harga. Katakan bayar harga. Ya gak usah diajarin lah saudara membayar harga ya. Nyari duit kan bayar harga semua kan. Siapa yang mau nungguin toko yang gak ada pelanggan? Siapa yang mau? Diam di toko. Pelanggan lewat. Udah. Siapa yang mau nunggu 4 jam di toko? Gak ada yang mau. Kenapa Anda mau? Bayar harga. Kenapa saudara bayar harga? Pak, dalam pelayanan sama. Kenapa kita bayar harga? Bukan ini. Tapi jiwa-jiwa yang kita bisa ubahkan. Memang berbeda.
dua pekerjaan, tapi mereka sama, mereka satu. Dan mereka bisa kita kerjakan bersama-sama. Dalam pelayanan kalau kita nggak mau bayar harga, kita nggak berkembang. Yang kedua, dalam Markus pasal 6, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Pada hari Sabat ketika dia mulai mengajar di rumah ibadat, jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata begini, kok bisa dia melakukan semua mujizat itu? Bohong kali dia ini. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dalam pelayanan kalau kita mau karunia kita berkembang, kita harus siap dengan orang-orang yang kecewa. Kecewa sama kepemimpinan kita. Kecewa sama penggembalaan kita. Kecewa dengan pelayanan yang kita lakukan. Tetapi kalau kita mau belajar dari situ, kita dengan rendah hati berkata, Tuhan, kalau pelayananku hari ini mengecewakan, Tuhan aku ingin melakukan lebih baik lagi. Karena dalam pelayanan ini I want to grow. Dalam hidup kan saudara pernah mengecewakan banyak orang. Benar gak sih dari wajah-wajahnya sih kayaknya begitu. Ngecewain bos, target gak tercapai. Ngecewain karyawan, saudara harus PHK karena masalah ekonomi. Kita berhadapan dengan kekecewaan dalam hidup kita saudara. Tapi kenapa kita survive melewati semua itu? Dalam pelayanan sama, kita berhadapan dengan kekecewaan, kita bisa mengecewakan siapapun. Tapi dengan kerendahan hati kita berkata, Tuhan aku mau belajar menyenangkan Tuhan. Aku mau belajar melayani Tuhan. Amin. Dengan begitu karunia kita berkembang. Dan di situ dikatakan mereka menolak dia. Dari wajah-wajah kita di sini kan kita sudah melewati bermacam-macam penolakan dalam kehidupan. Mulai ditolakin pacar, sampai ditolak mau kerja, ditolak mertua, wah udah macam dah. Tapi kita survive. Dalam pelayanan, saudara akan berhadapan dengan penolakan juga. Tapi ketika kita ditolak lalu akhirnya kita mundur, kita pundung, ya bahasa Sundanya pundung. Artinya udah nggak mau lagi pelayanan, gini ternyata orang-orang pelayanan ya. Kita nggak berkembang. Penolakan akan kita hadapi dalam pelayanan. Tapi kalau kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati, kita fokus kepada Yesus yang mau kita senangkan. Kita bisa menghadapi penolakan dengan hati yang baik. Amin. Lalu dikatakan di situ begini saudara slide terakhir. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana. Kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit. Hebatnya Yesus adalah ketika dia tidak bisa melakukan satu hal karena ada hambatan. Dia selalu melihat pintu yang terbuka yang lain. Oke. Aku gak bisa buat mujizat, tapi aku masih bisa menyembuhkan orang. Dalam pelayanan, dalam hidup juga sama. Orang yang karunianya berkembang adalah orang yang tidak patah semangat cuman karena melewati hal-hal yang sulit seperti tadi. Kita selalu bisa melihat pintu yang Tuhan bukakan untuk kita. Amin. Mungkin banyak pintu yang sekarang tertutup. Tapi kalau kita punya hati seperti Yesus, kita bisa melihat ada pintu lain yang Tuhan buka. Oke, di sekarang ini kita bahas dulu karunia natural ya. Jualan susah. Jual barang susah. Customer enggak ada. Omset nurun. Enggak bisa apa-apa saya. Nah itu enggak akan berkembang tuh orang. Tapi ketika dia berpikir, saya masih bisa menemukan jalan keluar dari sini. Saya bisa menemukan solusi. Maka dia akan berkembang. Karuninya berkembang, kreativitasnya berkembang. Sama dalam pelayanan. Dalam pelayanan saudara menghadapi tantangan apa? Jemaat saudara mungkin dikul, ngeselin, gak berubah-berubah. Tapi ketika saudara tahu bahwa Tuhan selalu punya jalan, kita akan punya karunia yang berkembang. Maksimal. Amin. Karena itu hari ini saudaraku, saya tutup dengan perkataan terakhir. Saudara harus bisa untuk menemukan, lalu mengembangkan, lalu pakai. Coba slide terakhir. Temukan, kembangkan, dan pakai. Karunia yang sudah Tuhan taruh dalam diri saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa.
Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, adakah di antara saudara hari ini yang mulai menyadari bahwa hidup ini gak cuma sekedar untuk nyari uang, bangun karir, atau sekedar sibuk dengan urusan rumah tangga. Tapi hidup ini juga bicara tentang kita melakukan pekerjaan baik. Kita melayani Tuhan. Amin. Mau gak kita hari ini belajar melakukan sesuatu yang motivasinya cuma buat Tuhan aja. Bukan karena uang. Bukan karena karir, bukan karena jabatan. Tapi cuma buat Tuhan. Dalam pelayanan ini kita gak menuntut apa-apa. Sebaliknya kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus.